Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ainur Ramadhanti dengan NIM 22481036. Baik, di sini saya akan membuat video terkait tugas UTS materi hadis. Umar radhiyallahu anhu aidan qala baina nahnu julusu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi iz tala 'alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'aka kafaihi ala fahidha wa qala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqat fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Qala fa'ahbirni anil iman. Qala an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minuna bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqat. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Qala ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'ahbirni anis sa'ati. Qala ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa'ahbirni anil amaratiha. Qala talida amatu rabbataha wa taral hufata murghata al-'alata riya as-sa'i yatata waluna fil bunyani summa talaqa falabistu maliyar summa qala ya Umar atadri manis sa'i. Qultu wallahu rasulullah a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum ya'allimukum dinakum rawahul Muslim. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pria yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat pada bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hingga dia duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lalu berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi kepada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Dia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya lalu membenarkan. Dia berkata, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Dia pun berkata, engkau benar. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nah, Nabi SAW ini bersabda, orang yang ditanya tentang tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya tersebut. Nabi bersabda, seorang budak wanita melahirkan majikannya.
dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian pria itu pergi, dan aku tetap tinggal beberapa saat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Diriwayatkan oleh Muslim. Adapun penjelasan dari hadis tadi, hadis ini menjelaskan 3 pokok ajaran Islam, yaitu Islam, iman, ihsan. Nah, Islam memiliki 5 rukun yang menjadi dasar amal bagi seorang muslim. Iman ini mencakup 6 keyakinan pokok yang menjadi fondasi batin seorang mukmin. Ihsan adalah puncak ibadah, yaitu beribadah dengan penuh keikhlasan seolah-olah melihat Allah atau sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, hadis ini juga menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, seperti menurunnya moral, anak durhaka, orang yang bodoh menjadi pemimpin, gaya hidup, sombong, dan berlomba membangun gedung tinggi. Nah, selain itu, hadis ini mengajarkan adab dalam bertanya. Ini menjawab. Ketika bertanya, untuk memberi manfaat bagi orang yang hadir dan mengakui ketidaktahuan jika memang tidak tahu. Dalam pendidikan, metode tanya jawab sangat efektif dan telah menjadi metode dakwah Rasulullah SAW untuk menumbuhkan semangat belajar para sahabat. Ijtanibus sab'al biqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billah was-sihru wa qatlu nafsil lati harramallah illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu mali yatimi wa tuli yawmaz zahfi wa qazful muhsanati wal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Adapun artinya, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan kami. Para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau bersabda, menyekutukan Allah, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, terus melarikan diri dari medan perang, menuduh zina wanita mukminah yang suci, tidak tahu menahu tentang perbuatan keji tersebut. Nah, adapun maknanya dari penjelasannya itu hadis sahih ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menggarisbawahi 7 dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan spiritual seorang dan menyebabkan azab di akhirat. Yang pertama yaitu ada syirik atau menyekutukan Allah. Nah, ini dosa besar dalam Islam, yaitu menyembah selain Allah dan juga meyakini adanya Tuhan selain Allah. Kemudian ada sihir, melakukan perbuatan sihir atau mendatangi tukang sihir, seperti termasuk kekufuran karena melihat bantuan jin dan juga setan, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, membunuh yang disengaja terhadap orang yang tidak berdosa kecuali jika dia melakukan sesuai dengan hukum syariah, misalnya kisos atau hukuman mati yang sah. Nah, kemudian ada memakan riba, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, bunga ataupun tambahan yang tidak sah dalam pinjaman seperti atau jual beli yang sangat dilarang dalam Islam karena merugikan orang tersebut. Terus memakan harta anak yatim, menggunakan atau mengelola harta anak yatim secara tidak adil dan melampaui batas yang merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum yang lemah. Terus melarikan diri dari medan perang saat jihad, meninggalkan barisan kaum muslimin saat menghadapi musuh di medan perang tanpa alasan yang dibenarkan syariah. Nah, ini menunjukkan lemahnya iman dan pengkhianatan. Kemudian menuduh wanita muslimah, menyebarkan atau tuduhan palsu tentang perbuatan zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik, yang beriman dan tidak menyadari tuduhan keji tersebut. Ini termasuk kehormatan dan martabat mereka.
Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasa ma kunna fihi wajada halawatil iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbuhu ila Allah wa yukraha anna ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuk dzafa finnar. Adapun artinya, tiga perkara barang siapa ada padanya ia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Mencintai seseorang tidak dicintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke dalam api. Nah, adapun maknanya yaitu hadis ini menjelaskan tentang tiga tanda utama yang menunjukkan seorang ini telah mencapai tingkat keimanan yang sempurna dan merasakan manisnya iman atau lezatnya ibadah dan ketaatan. Kemudian cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Nah, ini adalah pondasi iman. Kecintaan ini berarti mendahulukan perintah Allah dan juga Rasulnya di atas hawa nafsu pribadi ataupun keinginan yang lain. Mencintai karena Allah, kasih sayang dan hubungan sosial yang didasari oleh landasan agama, bukan karena kepentingan duniawi, harta atau rupa. Nah, adapun benci kekufuran, adanya rasa takut yang mendalam untuk kembali pada dosa besar atau kekufuran tersebut, sebagaimana takutnya seorang terhadap saksi api neraka. Dasna Hisham ibnu Amarin sana Isa bin Yunus sanal A'mashu an Syaqiqin ani bani Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqu wa qitaluhu kufrun. Ibnu Majah. Adapun artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi dari Syaqiq dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan atau dosa besar, dan memeranginya adalah kekufuran atau perbuatan yang mendekati kekufuran atau dosa yang sangat besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, adapun penjelasannya, larangan mencela atau syibab, hadis ini dengan tegas melarang umat muslim untuk saling mencela, menghina ataupun memaki. Nah, perbuatan ini dikategorikan sebagai fusuk ataupun fasik, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan melakukan dosa besar. Larangan memerangi qital atau memerangi atau membunuh sesama muslim tanpa alasan yang benar dengan syariat dianggap sebagai kufur atau kekufuran. Ini menunjukkan betapa seriusnya pertumpahan darah tersebut sesama muslim dalam pandangan Islam. Nah, meskipun ulama banyak pendapat apakah ini kekufuran yang mengeluarkan dari Islam ataupun kekufuran dalam arti dosa yang sangat besar atau kafir amali. Namun intinya adalah perbuatan ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan, harkat, dan juga martabat seorang muslim, serta memelihara tali persaudaraan dan perdamaian dalam masyarakat Islam tersebut. Haddasna Abu Ma'marin haddasana Abdul Warisi haddasana Yunusu an Nil Hasani qala haddasani Abdur Rahman ibnu Samarata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdur Rahman bani Samarata la tas'al imarata fa in a'ti taha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in a'ti taha an wairi mas'alatin a'inta 'alaiha wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'atil ladzi huwa khairu wa kaffir an yaminika. Nah, adapun terjemahannya,
diceritakan kepada kami Abu Ma'mar, diceritakan kepada kami Abdul Warid, diceritakan kepada kami Yunus dari Al-Hasan, dia berkata, diceritakan kepadaku Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan, sebab jika engkau diberi jabatan itu karena permintaan, engkau akan dibebankan kepadanya, tidak mendapatkan pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika engkau diberi jabatan itu bukan karena permintaan, engkau akan ditolong dalam melaksanakannya. Dan apabila engkau bersumpah atas sesuatu, lalu engkau melihat hal-hal yang lebih baik daripadanya, maka lakukanlah hal yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat ataupun denda untuk sumpahmu. Nah, adapun maknanya yaitu ada sebuah hadis penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana larangan meminta jabatan dianjurkan untuk tidak secara aktif mencari atau meminta posisi kekuasaan atau kepemimpinan, karena jika seorang mendapat posisi tersebut, maka tanpa meminta ia dijanjikan akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengemban amanah tersebut. Nah, ada sebaliknya, jika ia mendapatkan karena permintaan atau keberhasilannya sepenuhnya diserahkan kepadanya sendiri, yang dimana mengisyaratkan beban berat dan potensi kesulitan tanpa bantuan ilahi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.